Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Sehatkah? Sudah mau tahun baru nih, bentar lagi. Iya. Wow. Tapi kan udah masuk bulan akhir tahun nih. Bener banget tuh teman-teman. Dan ya kalau buat kalian yang menjalani Natal, selamat hari Natal ya. Kan belum. Nanti. Oh, nanti. Siapa tahu deh nontonnya pas Natal. Oh, bisa jadi. Iya kan? Bisa. Natal gabut. Karena kayak kita lebaran aja, Bet. Kadang gabut kan ngapain? Nonton Cings Channel. Masuk. Dan ya, informasi sedikit teman-teman. Maaf ya kalau kita lagi jarang update nih karena akhir tahun ini kerjaan kita tuh pada menumpuk, Bet ya. Jadi agak susah buat kita tuh nentuin jadwalnya. Benar. Jadi sebenarnya kita masih punya ada side job. Jadi kalau misalnya jarang update, ya maaf lah. Kita baru ketemu lagi ya, Cing ya? Iya, baru ketemu lagi. Kabar. Terus sehat, Bet? Alhamdulillah. Kumis lu makin gitu ya. Dan jenggot tuh kemana? Ada dikit. Udah, Mit, kita mau ngapain nih, Mit? Ya, jadi di sore hari ini kebetulan di sini mendung ya. Jadi buat teman-teman yang di jalan ketawa. Kenapa? Gue kasih tahu aja. Kali aja di rumahnya juga mendung. Kita lagi ada di rumah teman kita. Kita nonton mendung dulu ya? Iya, emang lagi musim hujan. Iya, benar. Desember soalnya. Iya, Desember. Berberan tuh biasanya tuh. Jadi kalau misalnya kan ada lagu juga tuh, Mit. Apa? Hujan di bulan Desember. Oh, si ini ya, ERK ya? ERK. One eternity later. Kali ini di konten sore hari ini ke urutannya ngaco ya? Kita seminggu nggak konten gitu ya? Iya, langsung kaku ini. Langsung kaku ya? Jadi kita dari konten plus minus pakai standar 1 di Vespa klasik, teman-teman. Nah, benar sekali. Sebenarnya kalau kita ngomong standar 1 ya, di Vespa itu sangat jarang sekali menggunakan Vespa pakai standar 1, Cing. Bener banget. Dan dari pabriknya juga emang nggak ada gitu. Emang ada ya? Nggak ada kayaknya. Oh, dia barang ini ya? Apa? Yang di luar dari Vespa? Iya. Gimana sih kejelasan ini? Nggak, maksudnya jadi kalau lu beli Vespa baru pun kayaknya nggak ada standar 1-nya. Kalaupun lu beli biasanya belinya terpisah gitu. Oh. Tahu gua ya, tapi kalau misalnya salah ya koreksi aja. Benar. Siapa tahu Excel ternyata udah ada standar 1-nya. Iya, soalnya dari semua Vespa emang kayaknya nggak ada yang standar 1 sih. Iya, benar banget. Jadi kita akan membahas tentang plus minus standar 1 ini. Nah, plusnya apa dan minusnya apa? Siapa tahu teman-teman di sini pengen pakai juga standar 1 dan masih bingung nih kira-kira kalau pakai standar 1 gimana nih punya? Iya, ada plusnya nggak? Ada minusnya nggak? Nah, langsung aja. Untuk plusnya nih teman-teman, plus pakai standar 1 tuh pastinya ada, BT. Oh iya, ada dong. Ada. Yang pertama itu mudah disandarin. Jadi yang namanya standar 1 teman-teman ya. Jadi tuh ya gampang, lo nggak butuh tenaga banget, Be. Iya, dan lu cuma butuh kaki doang, plek tuh. Iya, berbeda dengan standar 2 lo harus pakai energi kan. Iya, lo harus turun dulu. Jadi maksudnya mudah distandarin ini adalah misalnya lo lagi pergi ke warung, terus mau beli rokok doang sebentar. Kalau pakai standar 2 kan ribet, lo harus turun dulu, harus standar 2 dulu gitu. Kalau pakai standar 1 kan enak, tinggal pakai kaki aja terus turun belanja terus jalan lagi. Bener banget tuh, Be. Iya, jadi tidak menguras tenaga lu dan lu nggak perlu turun dari Vespa lu. Bener banget tuh teman-teman. Nah, yang kedua apa, Cing? Yang kedua itu pastinya tampilannya jauh lebih keren dan eye-catching, Be. Nah, itu sebenarnya ini. Tapi inget ya, yang aftermarket, yang mencilak-mencilak tuh. Iya, yang sekarang ada SIP misalnya, Vespa Itali. Vespa Itali, bener. Itu dia karena aftermarket. Tapi kalau misalnya lu ya cincau. Tapi kalau misalnya lu pakai standar samping Mio sih gua rasa nggak catching ya. Standar samping Mio. Jadi maksudnya lebih keren kalau misalnya pakai standarnya tuh standar Vespa yang aftermarket. Bener banget tuh. Yang keren dan menunjang penampilan juga sih. Biasanya emang kalau ada standar samping tuh kayak keren banget gitu. Karena emang beda sendiri warnanya biasanya. Bener banget tuh, Bet. Lanjut, Bet. Selain tadi ada apa lagi tuh, Bet? Yang ketiga adalah mobilitasnya lebih tinggi. Nah, ini sama aja kayak ke poin 1 yang mudah distandarin. Maksudnya mobilitasnya lebih tinggi adalah ketika lu mau jalan tuh
misalnya berhenti sebentar mau jalan terus enak gitu, nggak harus lu nurunin lagi, nggak ribet lah. Ya, nggak ribet dan itu lu bakal bisa cepet bereaksi. Misalnya taruh nih, lu ribut di jalan, standarin langsung, Weh. nggak ribet. Lu kalau standar 2 mau ribut di jalan, Iya, agak bingung. ribet. Misalnya lu mau nolongin orang juga, misalnya ada orang maaf ya, misalnya jatuh gitu. Standar 2 kan ribet. Kalau ada standar 1 tek Langsung. ditinggalin. Nggak dibantu ya? Nggak dibantu. Malah dibilang gini, syukurin. Nggak, dibantuin dulu. Oh, Baru dibantuin ntar dulu. Bego. Jadi itu mobilitasnya lebih tinggi. Yang terakhir adalah tidak menguras tenaga saat standarin motor. Nah, Ya, balik lagi. ini sama seperti poin-poin sebelumnya ya. Memang ini kita pisah-pisah aja biar banyak. Ya karena emang nggak perlu tenaga, karena jujur aja buat beberapa orang standarin Vespa itu standar 2 ya, itu agak ribet dan nggak semua orang tuh bisa gitu, kecuali kalau lo emang punya Vespa. Misalnya temen lu minjem terus nggak ada standar satunya, pas mau parkirin tuh bingung biasanya standarnya gimana nih. Iya, ngangkatnya gimana nih? Dan nggak ada yang nggak kuat, berat, apa segala macem. Jadi memang standar 1 ini fungsinya adalah untuk biar cepet aja, biar satset gitu loh. Biar satse. Itu aja cing kelebihannya. Menurut gue sih kelebihannya itu aja, Ben. Iya, sebenarnya Walaupun diputer-puter ya. Iya. Sebenarnya kelebihan standar 1 ini lebih ke mobilitas sih. Ya. Jadi lu tuh parkirnya gampang, terus stop and go-nya enak. Jadi lu nggak harus parkirin Vespa standar 2 gitu. Tapi dibalik kelebihannya pasti ada kekurangannya sih. Bener banget tuh, Ben. Jadi pasti ada kekurangannya cing. Kekurangannya apa coba? Nah, kekurangan pakai standar 1 nih, Bet. Yaitu rawan banget dek miring atau bengkok nih, teman-teman. Nah, bener banget. Lu pakai standar 2 aja, biasanya kalau kelamaan itu bisa bengkok, apalagi standar 1. Nah, bener banget. Nah, jadi standar 1 itu karena dia menopangnya cuman satu tumpuan ya. Iya. Jadi biasanya salah satu dek lu tuh, maksudnya sisinya tuh, sisi yang kiri ya biasanya. Kiri. Sisi kirinya tuh biasanya agak bengkok karena apalagi kalau kelamaan ya. Iya, bener banget tuh. Jadi Lu semalaman gitu kan dan sering lakuin standar di standar 1 semalaman itu bisa miring deknya. Iya, jadi karena bebannya nggak seimbang karena cuma satu doang yang nahan, yang nopang si Vespa. Lanjut, yang kedua adalah mudah sekali jatuh. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari pakai standar samping. Kenapa nggak kuat nahan beban? Karena yang kita tahu Vespa itu bebannya kan besi semua tuh. Dibuat dari besi semua. Bebannya pasti berat. Bener banget tuh. Pakai standar 2 aja bisa rawan jatuh. Iya, kalau lu nggak kuat tenaganya gini kan. Iya, apalagi standar 1. Misalnya apalagi kalau misalnya lu udah punya anak ya, atau lu punya adik kecil gitu yang bandel lah gitu, yang lari-larian, terus Vespa lu standar 1 dinaik-naikin terus ketiban kan ngeri kan. Ngeri, apalagi Vespa berat. Iya, jadi Kalau jadi anak geprek. ntar jadi geprek kan nggak enak kan. Nggak enak. Itu membahayakan juga. Jadi minusnya itu nggak kuat nahan beban si Vespanya dan jadinya mudah jatuh cing. Bener banget tuh, Ben. Nah, Lanjut, ini bisa menimbulkan kecelakaan, teman-teman. Kalau lupa sama standarin ataupun per standar satunya itu kelepas. Bener banget. Karena beberapa pengalaman gue, teman-teman, banyak pas touring ada standar 1 temen gue itu kelepas pernya. Iya. Jadi itu ngengser mulu, Bet. Ya, itu juga bahaya. Atau bisa juga misalnya lu punya Vespa nih, terus lu baru masang standar 1, terus lu lupa. Lu ingetnya pakai standar 2 doang, pas standar 1 tiba-tiba jalan aja. Nah, Itu standar satunya masih standar. masih ngample, Masih ke bawah. Iya. Itu kan bisa menimbulkan kecelakaan kalau lu nggak hati-hati gitu. Bener banget tuh, Bet. Karena kan biasanya umumnya kan Vespa kan nggak pakai standar 1 ya. Jadi kalau misalnya habis pergi udah jalan aja karena nggak ada standar satunya. Tapi pas kalau ada kan bingung. Bener. Pas lupa dinaikin tiba-tiba ngeserot aspal. Nah, kalau ngeserotnya aspal. Iya, kalau muka lu rusak dua-duanya. Rusak dua-duanya. Udah mukanya rusak, Vespanya jatuh. Lanjut. Yang terakhir adalah agak sulit untuk standar 2. Karena karenanya tuh dia apa sih itu nggak diterusin. Karena jadi sebenarnya, nah ini gue juga agak bingung nih karena di beberapa Vespa di teman-teman kita lah. Iya, teman-teman kita. Ini by pengalaman aja. Biasanya Vespa yang ada standar satunya itu agak susah untuk standar 2. Bener banget. Jadi kalau lo mau standarin 2, biasanya tuh standar satunya Turunin dulu baru standar 2. Iya, jadi agak ribet lah. Jadi malah ribet ya? Iya, agak ribet. Iya, apalagi kalau misalnya lu parkir lama, misalnya mau
ambil duit di ATM, ATM-nya ngantri. Pasti kan harus standar 2, tapi standar 1 turunin dulu. Agak ribet lah. Iya, agak ribet dan apa namanya, pemasangannya juga yang penting sih, Cing. Bener banget tuh, Be. Karena kan biasanya kan dia deket tuh. Kalau mau ada ginian nih. Ini buat standar 1 biasanya. Iya, emang. Nih. Kan nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Hanya nyengir doang mas Ya, gitu. pokoknya ada lah. Kalau standar itu, standar 2 tuh biasanya Ada Vespa- dudukannya. ada tulangannya. Jadi masangnya di situ. Tapi kalau nggak ada kan lu harus bikin lagi. Nah, harus lihat tuh jaraknya karena biasanya takutnya dempet kan. Bener banget. Dan yang terakhir teman-teman gua tambahin, biasanya kalau lu habis standar 1 itu agak susah dinyalain kalau karbu lu masih duduk. Nah, iya benar. Soalnya bensin Vespa itu turun kalau ke kanan teman-teman ya. Iya. Ataupun di tengah tuh biasanya masih ada sisaannya nggak ke kiri banget lah. Di standar Dexel tuh masih turun dikit. Nah kalau lu ke kiri banget standar lu, nah itu biasanya agak susah nyalanya tuh, Be. Karena bensinnya nggak turun. Bener. Jadi lu harus miring-miringin juga ya, sama aja sih. Kayak Ya, standar agak 2. ribet lah. Agak ribet. Tapi kalau standar 2 kan dia kan gini kan dirinya tuh seimbang. Jadi ya lebih gampang, lebih mudah gitu. Ada lagi nggak, Cing, kekurangannya? Kalau menurut gue sih itu aja, Bet. Iya, sama gue juga. Nih yang nanya siapa sih? Tapi thank you yang udah nanya, karena memang standar 1 ini sebenarnya menurut gue pribadi fungsi nggak fungsi sih. Karena fungsinya itu karena mobilitas, tapi nggak fungsinya karena menurut gue ada standar 2. Ya benar. Dan umumnya memang Vespa itu standar 2 gitu. Jadi kalau nggak ada standar 1 pun nggak masalah. Cuman biasanya ya ngejar mobilitasnya itu, jadi dipasang standar 1. Benar banget teman-teman. Tapi menurut gue teman-teman, kalau lu masih ragu pakai standar 1, mendingan nggak usah. Lu pakai standar 2 aja biar tangan lu agak sedikit berurat. Iya, kalau lu masih nggak bisa pakai standar 2, latih angkat galon ke, angkat gas ke, ya kan? Jadi lu mulai terlatih gitu. Buat temen-temen yang mau nyoba Vespa tapi bingung ya ini standarnya gimana, lu cari dah YouTube. Ntar kita bikin dah. Cara, kita udah pernah bikin ya? Udah. Cara standarin Vespa ya? Cara belajar naik Vespa. Nah, nanti kita buat konten terpisah deh cara standarin Vespa, karena banyak banget beberapa orang tuh yang nggak tahu, Bet, masih nggak tahu cara standarin Vespa yang baik. Iya, nanti kita bikin lah. Kalau inget ya. Kalau lupa lu tanya lagi aja. Kalau tanya lupa udah lu tanya. Ada lagi, Cing, yang mau ditambahin? Nggak ada, mungkin segitu aja dari gua. Kalau teman-teman ngerasa kurang, Cing, sebenarnya plusnya tuh bisa kayak gini juga, atau kekurangannya bisa kayak gini juga. Nah, lu boleh banget tulis di kolom komentar biar informasi kalian bermanfaat untuk orang lain. Bener, jadi kita ngomong tuh kesannya biar kelihatan ada diskusinya gitu. Jangan kayak gini. Apaan sih dorong? Kayak bahas standar 1 doang lama. Padahal cuman itu doang poinnya. Oke, mungkin gitu aja konten kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang secara konten itu aja. Tapi semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan teman-teman buat teman-teman yang belum punya Vespa atau baru punya Vespa dan bingung gitu loh mau pasang standar 1 apa enggak. Nah, itu ada kelebihannya. Kalian jadi bisa pikirin dan bisa melihat oh ini plusnya nih, oh ini minusnya, jadi tahu gitu loh, Ci. Benar. Jadi, terima kasih sudah menonton dan kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di-like. Jangan lupa di komen karena lagi-lagi gue bakal ingetin ke teman-teman kalau adminnya sangat Miring. bocah kiri ya. Sering pakai standar 1 dia. Iya, Miring. Pantes kemarin jalan agak-agak pincang gitu ya. Iya. Miring bukan pincang. Tapi kan kalau miring orangnya pasti pincang. Iya sih. Itu biasanya ini udahlah. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Ya, jangan lupa juga di-follow Instagram dan TikTok kita di @cings_channel karena di situ ada apa ya? Ada informasi-informasi menarik yang nggak ada di YouTube pasti ya, teman-teman. Ya, gitu. Jadi, Bebe cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.